Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan pujian bagi penampilan Anthony Martial pada dua laga terakhir Setan Merah. Apa katanya? Penampilan apik Martial lantas mendapatkan pujian dari Paul Scholes. Sang legenda klub menilai penampilan Martial terus membaik dan berharap sang pemain bisa konsisten mempertahankan performanya di atas lapangan. Dia masuk dan menunjukkan kerja keras, memberikan segalanya, berlari di belakang, dan dia melakukan finishing bagus yang Anda harapkan dari Martial, ujar Paul Scholes. Saya pikir setiap penggemar MU tahu dia memiliki bakat yang luar biasa, dan kita berharap bisa melihatnya lebih sering. Dia telah menjalani 18 bulan yang tenang karena cedera dan dipinjamkan. Ada potensi baginya untuk mencetak banyak gol untuk MU. Saya berharap sekarang dia bisa memanfaatkan dengan baik peluang itu, pungkasnya. Manchester United akan bersua Everton pada laga pekan ke-10 Premier League di Goodison Park. Melakoni duel ini MU berpeluang kembali diperkuat Rafael Varane. Erik ten Hag memastikan cedera yang dialami Varane tidak parah. Sang bek dikonfirmasi sedikit lagi akan kembali. Manajer asal Belanda itu menyebut Rafael Varane berpotensi comeback melawan Everton. Meski begitu, ten Hag menyebutkan Varane untuk tampil masih 50 berbanding 50. Pada kesempatan ini, ten Hag juga mengkonfirmasi bahwa ada sejumlah pemainnya yang tidak bisa bermain di Goodison Park nanti. Erik ten Hag menyebut ada setidaknya 3 pemain yang masih cedera dan belum fit untuk kembali memperkuat Setan Merah. Everton dan Manchester United tengah berupaya mengejar tim-tim papan atas dan menjaga jarak agar tidak tertinggal lebih jauh di klasemen Liga Premier Inggris. Sayangnya, kedua tim harus saling jegal di Goodison Park, Liverpool pada Senin 10 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan dari Man City akhir pekan lalu membuat MU turun ke posisi ke-6 dengan nilai 12. Everton hanya terpaut 2 angka di bawah MU, tapi menempati peringkat 11 klasemen. Everton tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Everton jadi tim dengan pertahanan terbaik di Liga Inggris musim ini dengan hanya kebobolan 7 gol dari 8 laga. Dari 60 pertemuan, kedua tim MU menang 37 kali, Everton 10 kali, dan 13 sisanya imbang. Namun MU hanya memenangkan 2 dari 5 pertandingan terakhir mereka di Goodison Park. Cristiano Ronaldo kemungkinan di bangku cadangkan pelatih MU Erik ten Hag setelah tampil mengecewakan dengan 8 tembakan tanpa gol ke gawang Omonia Nicosia di Liga Eropa. Ten Hag berpeluang memainkan Anthony Martial dengan diapit Marcus Rashford dan Anthony di lini depan MU. Striker Manchester United Marcus Rashford membeberkan posisi favoritnya di lini serang Setan Merah. Ternyata ia mengaku lebih nyaman bermain sebagai penyerang sayap. Seusai laga melawan Omonia, BT Sport menanyakan Rashford apakah ia merasa nyaman bermain sebagai penyerang tengah. Sang penyerang mengakui bahwa ia lebih nyaman bermain di sisi kiri, meski ia juga tidak punya masalah berarti bermain di tengah. Rashford menegaskan bahwa ia sama sekali tidak keberatan bermain di tengah. Ia menilai kemampuannya bermain di tengah dibutuhkan timnya. Ia menyebut bahwa sepanjang musim ini skuad MU bakal banyak dihadapkan dengan cedera, jadi ia harus siap dengan semua kemungkinan yang ada. Rashford sendiri kemungkinan besar akan kembali di pos sayap kiri setelah ini karena tandemnya kini sudah pulih. Anthony Martial telah pulih dari cedera dan penyerang asal Prancis itu kemungkinan akan dipasangkan di ujung tombak Setan Merah. Manchester United masih belum menyerah mendapatkan penyerang berbakat Benjamin Sesko. MU sedang menyusun siasat untuk melakukan transfer unik demi memiliki pemain asal Slovenia itu. Meski RB Leipzig sudah mengamankan tanda tangan Sesko, MU dan Chelsea masih akan bergerilya mendapatkannya di tahun 2023 nanti. Seperti dikutip dari Sportmail pada Jumat 7 Oktober 2022, MU berencana membeli Sesko dari RB Leipzig pada Januari 2023. Bila jadi dibeli MU, transfer Sesko akan sangat unik.
Šeško belum sempat sekalipun bermain untuk RB Leipzig, namun langsung dibeli lagi oleh klub lain. Ketertarikan MU kepada Šeško kembali muncul karena manajer Erik ten Hag butuh kehadiran penyerang baru. Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan cabut di Januari 2023 nanti. Cristiano Ronaldo sedang menghadapi situasi yang pelik bersama MU. Di era kepelatihan Erik ten Hag, Ronaldo tidak dipercaya lagi sebagai ujung tombak setan merah di Liga Inggris. Peraih 5 Ballon d'Or tersebut lebih banyak menghiasi bangku cadangan tim yang bermarkas di Old Trafford itu. Hingga pekan ke-9 Liga Inggris, Cristiano Ronaldo hanya dipercaya tampil sebagai starter sebanyak 1 kali. Di 6 laga Ronaldo dimainkan Ten Hag sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Bahkan di laga Manchester United versus Manchester City, CR7 tidak mendapatkan menit bermain meski dimasukkan ke dalam skuad oleh Erik ten Hag. Ten Hag lebih memilih memasang Marcus Rashford sebagai ujung tombak dari menit awal. Saat sudah tertinggal 4-0 dari The Citizen, pelatih asal Belanda itu menyingkirkan nama Ronaldo dan memilih memakai jasa Anthony Martial untuk masuk di babak kedua. Atas minimnya kepercayaan dari sang juru taktik torehan gol Ronaldo musim ini pun seret. Kapten timnas Portugal itu hanya mencatatkan sebiji gol di musim ini. Manchester United masih tampil naik turun bersama Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu menegaskan setan merah tidak bisa dibangun dalam sebulan. Erik ten Hag melatih MU pada awal musim ini. Sejauh ini sudah ada 10 pertandingan yang sudah dijalani oleh Erik ten Hag bersama MU. Hasilnya ada 6 kemenangan dan 4 kekalahan yang ditelan oleh Erik ten Hag bersama MU. Filosofi permainan Erik ten Hag mulai dipertanyakan. MU mampu menunjukkan performa bagus dalam beberapa laga dengan melakukan pressing tinggi. Salah satu kemenangan yang paling diingat adalah saat MU mengalahkan Liverpool. Itu menuntut fisik, ini mental tapi juga terutama berkelanjutan. Saat Anda kurang hal itu pada tahun lalu, itu suatu hal yang Anda bangun atau kembangkan dalam seminggu atau sebulan, kata Ten Hag. Tidak, itu harus ada dalam sistem Anda, itu harus. Tapi itu tuntutan sekarang ini di sepak bola teratas. Saya pikir cukup jelas bahwa City adalah standar dalam hal itu dan tim lain. Tapi saya pikir kami bisa mewujudkannya, kata dia menambahkan. Ada kabar baik bagi Manchester United. Striker incaran mereka Hirving Lozano dilaporkan tertarik pindah ke Old Trafford di tahun 2023. Ada beberapa klub yang dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger, salah satunya adalah Manchester United. Baru-baru ini agen sang winger menyebut bahwa MU berpotensi mendapatkan jasa sang pemain. Sang agen menyebut bahwa Lozano sebenarnya masih bahagia di Napoli, namun sang winger memiliki ketertarikan yang besar untuk bermain di Inggris. Lebih lanjut, sang agen tahu bahwa MU tertarik untuk merekrut Lozano. Ia menyebut kans MU untuk mendapatkan sang winger masih sangat terbuka. Namun di sisi lain ia menyebut MU harus bergerak cepat karena ada beberapa klub top Inggris juga berminat pada kliennya. Erik ten Hag belum puas dengan performa setan merah sejauh ini yang belum bisa konsisten menghadirkan hasil memuaskan. Erik ten Hag memberikan penilaian brutal terhadap tim MU-nya setelah menjalani 2 pertandingan yang sulit usai jeda internasional. Kedua penampilan tersebut jauh dari harapan Ten Hag, dengan sang manajer asal Belanda belak-belakan menyinggung kualitas pasukannya dalam konferensi persnya terbarunya. Perbaikan kinerja mulai terlihat bagi MU karena 2 kekalahan dalam 2 pertandingan pembuka Liga Premier Inggris mampu mereka tebus dengan 4 kemenangan, termasuk lawan Liverpool dan pemuncak klasemen Arsenal. Namun penampilan terakhir mereka melawan City dan Omonia menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag untuk memastikan timnya mampu tampil konsisten di level tertinggi. Erik ten Hag yakin para pemain The Red Devils akan kerahkan usaha maksimal di laga Everton versus Manchester United. Akan bertandang ke Goodison Park untuk laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan tersebut akan kick off pada Senin 10 Oktober 2022 pukul 1 malam waktu Indonesia Barat. Manchester United berusaha untuk meraih hasil yang lebih baik setelah ditaklukkan dengan skor 3-6 pada laga bertajuk Derby Manchester kontra Manchester City pekan lalu. Erik ten Hag mengklaim bahwa dirinya akan memberikan kepercayaan kepada pemainnya untuk menunjukkan kemampuan terbaik demi meraih kemenangan. Pelatih asal Belanda itu juga akan memotivasi pemain yang masih kurang optimal.
Namun Erik ten Hag mengingatkan kembali bahwa MU selalu memiliki ambisi besar pada setiap pertandingan. Oleh karena itu, dirinya menuntut performa terbaik untuk ditunjukkan ketika melawan Everton. Erik ten Hag pun berharap bahwa para pemainnya dapat menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar di setiap pertandingan. Dengan hal tersebut, MU diharapkan bisa selalu menunjukkan performa apik sehingga bisa menjadi salah satu tim terbaik.